Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Pertimbangan yang Baik dan Jahat. Saudara, pada prinsipnya ketika manusia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, maka manusia menempatkan diri dalam posisi sebagai manusia yang dalam tindakannya berdasarkan pertimbangan baik dan jahat, yang mana hal ini tidak dirancang oleh Allah. Dengan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat bukan berarti manusia pasti menjadi biadab seperti binatang. Tetapi dalam bertindak dan mengambil keputusan, manusia terpenjara dalam kawasan antara yang baik dan jahat. Manusia memang bisa berbuat baik, itulah sebabnya Allah memberikan hukum agar manusia difasilitasi untuk tetap eksis sampai pada kedatangan juru selamat, khususnya dalam hal ini atas umat pilihan yaitu bangsa Israel. Tetapi sebenarnya makhluk ideal yang Allah rancang bukanlah makhluk hukum, melainkan makhluk ilahi yang dalam segala sesuatu yang dilakukan bisa selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi. Allah merancang manusia berkeadaan seperti dirinya, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, sebagaimana Allah adalah pribadi yang tidak pernah berbuat jahat, Allah yang tidak memiliki pertimbangan untuk melakukan yang salah atau yang jahat, demikian pula mestinya keadaan manusia tidak memiliki pertimbangan melakukan kesalahan atau kejahatan. Manusia dirancang untuk memiliki moral seperti Allah, di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dapat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Berarti manusia tidak mampu berpikir seperti Allah berpikir. Manusia tidak akan mampu bertindak seperti Allah bertindak. Manusia tidak mampu memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah Bapa. Dengan demikian, saudaraku, manusia tidak layak menjadi anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah harus berkeberadaan seperti Bapa. Jadi bukan tanpa alasan kalau Allah berfirman agar kita berkeadaan kudus seperti Allah Bapa. Kemudian disambung dengan kalimat kalau kita memanggil Allah itu Bapa, maka kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Mengapa harus hidup dalam ketakutan? Ya, sebab saudaraku, kita harus memiliki standar hidup seperti kesucian Allah. Harus berstandar hidup seperti kekudusan Allah. Mengapa harus hidup dalam ketakutan? Ya, kita harus menghormati Allah dengan hidup dalam kekudusan seperti kekudusannya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak memiliki kecerdasan rohani sesuai dengan standar makhluk ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun tidak memiliki kecerdasan rohani sesuai rancangan Allah semula, manusia masih bisa berbuat baik, saudara. Tetapi manusia berkeadaan bisa terseret oleh setan atau iblis, sehingga dapat melakukan kejahatan setingkat iblis sendiri. Hal ini tidak disadari oleh banyak orang. Memang kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak otomatis membuat manusia menjadi biadab seperti binatang, atau tidak otomatis membuat manusia menjadi biadab seperti setan. Tetapi manusia berpotensi berkeadaan seperti binatang, bahkan berpotensi berkeadaan seperti setan sendiri. Saudaraku, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia berkeadaan seperti Allah.
yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Ini berarti manusia tidak akan pernah memiliki pertimbangan jahat ya, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Dengan adanya yang baik dan jahat sebagai hasil memakan buah yang dilarang Allah itu, maka manusia terpenjara dalam keadaan tidak mampu mencapai keadaan segambar dan serupa dengan Allah. Sesuai rancangan Allah semula itu, manusia hanya mampu mempertimbangkan apa yang baik dan jahat. Manusia terkunci dalam level itu. Sesungguhnya inilah inti dusta dari setan atau iblis. Dengan makan buah yang dilarang itu, manusia tidak akan pernah menjadi seperti Allah. Justru manusia berpotensi berkeberadaan seperti iblis. Ya, walaupun tidak otomatis pasti biadab seperti binatang atau seperti iblis, tapi dengan keadaan manusia seperti itu, maka manusia berpotensi menjadi biadab seperti binatang atau bahkan seperti iblis sendiri. Nah, di sini dusta iblis itu. Di sini dusta setan itu. Ia berkata bahwa kalau makan buah itu Adam dan Hawa tidak mati, tapi seperti Allah. Seperti Allah yang bagaimana? Nah, ini penipuan. Seperti Allah yang bagaimana? Dengan keberadaan manusia ada dalam kawasan hanya pada pertimbangan baik dan jahat, yaitu dalam mengambil keputusan dan bertindak, iblis memiliki akses untuk menarik atau menyeret manusia kepada tindakan dan perbuatan yang melawan Allah, seperti yang dirinya sendiri iblis lakukan. Walaupun tentu dalam hal ini setan atau iblis tidak bisa memaksa manusia menuruti bujukannya. Tidak memaksa, tapi bisa membuat manusia berkeberadaan seperti dirinya yang memberontak kepada Allah itu, saudara. Keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya membuat manusia bisa berbuat baik dan menjauhi kejahatan, tetapi manusia hendak dikembalikan ke rancangan semula Allah, di mana manusia bisa berkeberadaan, tidak bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Artinya manusia hidup dalam kekudusan Allah. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus bisa menempatkan manusia selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tidak bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Itu tujuan keselamatan yang mestinya kita capai. Rancangan Allah adalah manusia bisa berkeberadaan seperti dirinya. Ya, maka Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Nah, sampai pada level itu, maka manusia atau orang percaya yang bertumbuh dewasa tidak memiliki pertimbangan untuk melakukan kejahatan sama sekali. Di sini iblis tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan orang percaya tersebut. Tidak ada pangkalan bagi iblis merasuk dalam hidup orang Kristen seperti itu. Dan orang Kristen yang sampai level ini, ia tidak akan pernah terseret oleh gairah dunia atau ke arah kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kita harus memilih menjadi seperti Allah atau seperti anak dunia. Tentu kita memilih menjadi seperti Yesus atau sempurna seperti Bapa. Inilah isi perjuangan umat pilihan. Ya, kita harus mengalami pertumbuhan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yang modelnya adalah Yesus, dan tidak akan pernah terseret menjadi makhluk seperti setan atau iblis. Kita dipanggil bukan hanya untuk bisa menjadi baik, tetapi menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Disinilah seseorang baru mengenal yang disebut sebagai kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani standar Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.
Sola Gracia.